Oke, tes, tes. Halo, halo, halo semuanya. Suara saya apakah terdengar jelas teman-teman semua? Terdengar, Kak. Oke, siap. Thank you. Halo teman-teman semua. Selamat malam. Baik lagi di webinar Sloret yang kesekian kalinya ya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat terus untuk belajar. Kembali bersama saya Putra Gemanusa dalam webinar yang kesekian kali gitu ya. Bersama saya Putra Gemanusa yang akan memandu jalannya acara webinar pada malam hari ini. Kalau kemarin terakhir kita mengangkat tema tentang AI, teman-teman ya, betul ya. Nah, untuk hari ini kita mengagendakan webinar dengan mengangkat tema seperti judul yang tertera di layar teman-teman semua tentunya. Jadi tentang seni uh, keamanan web dan juga desain yang mutakhir bisa kita bilang seperti itu. Bersama pembicara kita pada malam hari ini ada Kak Indra. Halo Kak Indra. Halo, selamat malam teman-teman. Oke, dan juga bersama kita ada Kak Dian. Halo Kak Dian. Halo, salam kenal semuanya. Oke, thank you Kak Indra dan Kak Dian udah menyempatkan waktunya nih buat sharing ke teman-teman semua pada malam hari ini. Oke, sebagai informasi juga buat teman-teman di flyer yang ada di layar teman-teman semua, kita sudah didukung oleh beberapa universitas di Indonesia. Karena apa? Karena kebetulan kami, Celebrate, sudah menjadi mitra resmi dari Kampus Merdeka MBKM di batch 6 semester besok. Jadi teman-teman, bagi yang mahasiswa nih statusnya sekarang itu boleh banget buat daftar ke Celerex karena Celerex ini membuka 6 program teman-teman. Salah satunya kemarin sudah kita bawakan juga tentang AI dan kali ini ada 2 tema yang kita angkat di mana 2 program kita ada di Kampus Merdeka batch 6 besok yaitu ada Cyber Security dan juga ada UI UX dan Web Development. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita akan sapa dulu kali ya peserta pada malam hari ini. Teman-teman boleh tulis dong kesibukannya apa, kalau memang kuliah semester berapa dan jurusan apa? Atau adakah yang fresh graduate atau lagi nyari kerja nih job seeker? Oke, boleh tulis di kolom komentar, kolom chat maksudnya, biar kita coba survei kecil-kecilan nih. Semester 3 jurusan manajemen, wah dari manajemen nih, keren banget. Semester 7 Ilkom. Oke, halo dari Malang ya Shinta, Dea Apriliana. Oke, ayo yang lain boleh tulis di kolom kolom chat biar kita tahu nih asal usul teman-teman dari mana sih. Sistem informasi semester 5. Oh, variasi ya. Tadi ada semester 3, semester 7, semester 5. Yang pasti sekarang itu lagi semester ganjil ya pasti ya. Oke deh teman-teman. Buat teman-teman yang mau on cam juga boleh banget nih nemenin saya, Kadian dan juga Kak Indra buat kita diskusi di malam hari ini. Oke, seperti biasa, nanti akan dibagi menjadi 2 sesi ya teman-teman ya. Pertama akan disampaikan terlebih dahulu oleh Kak Indra mengenai web security-nya, kemudian baru nanti disambung oleh materi dari Kak Dian. Semester 5 kebidanan, calon Bu Bidan nih join di webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nulis kegiatannya di kolom chat. Oke, mungkin kita tegur sapa dulu nih dengan pembicara kita. Tadi udah sempet ya kita tegur sapa di awal. Kalau Kak Indra, Kak Dian, mau tanya dong Kak, kesibukan kakak-kakak ini sekarang apa sih? Kalau di sini kan dari judulnya sebagai mentor ya. Mentor kalian UI UX Design dan Kak Indra sebagai mentor Cyber Security. Apa itu Kak kegiatannya sekarang? Atau apa? Boleh Gantian siapa dulu dulu Kak deh. yang jawab? Oke. Ladies first kayaknya ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Tiba kayak gini aja ya, ladies first gitu ya. Jadi kesibukan aku pakai aku aja karena kayaknya kita seumuran semuanya. Jadi kesibukan aku sesuai sama role yang ada di e-flyer-nya teman-teman itu aku UI UX Design Mentor untuk di Prima Academy by Celerets juga. Kemudian aku juga megang em, kreatif
program manager di salah satu perusahaan. Wih, mantap banget Seperti ya. Berarti sudah teruji nih. Untuk kreativitasnya Kak Dian nih mantap banget nih, pasti nih orangnya kreatif banget. Thank you Kak Amin. Dian. Kak Oke. Indra apa nih Kak Indra kesibukannya nih? Oke, terima kasih Mas Putra. Oke, kesibukan aku kali ini sama kayak Kak Dian, masih mentoring tentang cyber juga, dan juga aku juga salah satu Digital Enterprise Program Manager di salah satu perusahaan di Indonesia. Dan juga saat ini aku juga lagi sibuk menjadi seorang sistem administrator seperti itu. Wih, mantap. Pokoknya kalau soal keamanan Kak Indra jago nih ngamanin apapun. Insya Allah Oke, oke, dengan oke. izin Siap, siap, Tuhan. siap. Oke, thank you Kak Indra. Teman-teman, nanti jangan keluar duluan ya, karena di akhir akan di-share link untuk absensi supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat webinar pada malam hari ini. Oke, mungkin tanpa berpanjang kalam lagi kali ya, kita masuk ke sesi yang pertama terlebih dahulu, akan disampaikan oleh Kak Indra. Kak Indra sudah ready Kak Indra? Oke, sebentar ya. Aku. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, Oke, monggo Kak Indra. ya sebentar. Nah, kelihatan Kak Mas? Iya, Udah sudah kelihatan muncul ya? Mas. Oke, Bener ya. ya slide-nya? Oke. Betul, betul, betul. Iya, Oke. dipersilakan untuk Kak Indra. Oke, terima kasih waktunya Mas Putra dan selamat malam teman-teman. Kali ini aku pengen bahas tentang cyber, khususnya di Essential Enterprise Security. Nah, loh, apa ya Essential Enterprise Security ini? Jadi merupakan langkah keamanan cyber yang cukup luas dan secara praktek diterapkan di industri, guys. Oke, aku langsung aja ya sebentar. Nah, agenda yang mau dibahas apa ya? Nah, ini dia. Sorry, kepencet. Oke, agenda yang mau aku bahas adalah cyber security landscape, cyber threat taxonomy, cyber security domain, dan live threat map, dan juga ada application security. Nah, ini lebih mengarah ke web application ya, guys ya. Dan juga application security practice. Seperti itu, guys. Jadi cukup komprehensif dan mengingat waktu kita sangat terbatas, aku akan langsung aja deh, guys. Oke, sebentar ya, aku cek dulu nih. Ketutup soalnya tulisannya. Nah, oke. Jadi kalau kita bicara tentang cyber security, tentunya sangat luas ya. Mau main di mana kita? Nah, kali ini aku akan bahas secara general dulu apa sih itu cyber security. Pada dasarnya cyber security adalah perlindungan sebuah data di dalam jaringan yang terhubung ke internet ya, guys ya. Jadi apa aja sih yang kita lindungin? Ya data pribadi, kredit card ya, data-data perusahaan ataupun data-data penting yang berkaitan dengan financial, terus berkaitan dengan medis juga, berkaitan dengan politik ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Cuman pada kali ini aku akan mencoba mengkerucutkan nih. Jadi apa sih cyber threat itu? Jadi cyber threat adalah atau kita lebih kenal dengan ancaman dunia maya adalah sebuah eksploitasi yang disengaja untuk menyerang sistem komputer jaringan menggunakan perangkat lunak dan fungsinya untuk membahayakan data kita ataupun mendisable sebuah operation. Nah, operation ini apa sih? Misalkan teman-teman punya server nih atau teman-teman punya cloud, nah itu bisa dibikin down oleh cyber attacker, guys. Nah, kenapa sih cyber attack itu selalu membuat kita apa ya maksudnya aduh was-was ya karena apa karena informasi kita bisa dicuri kita juga bisa ditipu oleh cyber attack dan juga yang paling mengerikan mungkin teman-teman udah sering dengar ya tentang ransomware atau ransom schema guys. Oke, kita next. Oke. Dan kira-kira apa sih sorry guys kepencet. Nah, kira-kira nih tentang cyber ini apa sih ibaratnya kenapa kalau misalkan kita mempunyai sebuah data
dan kemudian kita mendapat cyber attack tuh apa yang menjadi kerugian kita? Yang pertama, brands atau ya, reputasi sebuah perusahaan akan rusak. Tidak hanya perusahaan ya teman-teman, mungkin teman-teman punya data pribadi di cloud, terus kemudian ada cyber attacker mencuri data kalian, dan pastinya kalian akan rugi. Bahkan foto-foto ataupun foto ya, ataupun data yang bersifat confidential itu bisa disebar kemana-mana. Yang kedua, kekayaan intelektual properti bisa rusak atau bisa hilang ya teman-teman. Sesimpel ini guys, sesimpel kalau misalkan kalian seorang desainer lagi buat apa ya, misalkan buat desain rumah nih ya, seorang 3D designer, kemudian data kalian ditaruh di cloud dan ternyata cloud kalian kebobol nih. Nah, desain 3D yang kalian akan propose di perusahaan yang kalian kerja itu bisa kesebar kemana-mana. Padahal kalian udah susah payah tuh buat desain 3D-nya ya. Nah, tentunya kita akan rugi banget ya, kita kehilangan kekayaan intelektual properti atau kekayaan intelek ya. Ya. Dan juga yang ketiga, perusahaan bisa bangkrut guys. Karena apa? Karena ketika contoh sesimpel gini, misalkan saya punya bank nih, nah kemudian saya punya nasabah bank, kemudian bank saya kena hacker nih dan dananya hilang. Tentunya reputasi bank saya jadi jelek ya, jadi nggak secure, nggak aman dan lain-lain. Dan tentunya perusahaan akan menjadi bangkrut dan akan nggak dipercaya lagi bagi masyarakat. Gitu guys. Dan lemahnya security dan juga ini juga pengaruh terhadap pemerintahan ya teman-teman. Dan yang terakhir dapat meningkatkan potensi di masa depan tentang keamanan cyber. Artinya gini teman-teman, kalau dari sekarang teman-teman nggak melek tentang cyber security, nanti 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, wah itu bakal bahaya banget terhadap generasi kita mendatang ya. Maka dari itu kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk mengenal apa sih yang namanya cyber security gitu guys. Jadi kalau kalian udah padat nih sekarang nih, nah untuk kedepannya kalian pasti akan lebih baik atau akan lebih bagus di bidang ilmu cybernya, dan tentunya data kita aman di kemudian hari maksudnya. Oke, kita next ya. Yang mana nih? Nah, ini apa nih? Oke, sebentar. Nah, kira-kira apa ya cyber security itu? Contohnya ya, kira-kira apa ya maksudnya? Secara gambaran tuh apa sih? Oke, secara gambaran seperti ini teman-teman. Kalau kita bicara tentang cyber tentunya luas banget ya. Bahkan mungkin teman-teman taunya email phishing mungkin ya, phishing email. Terus taunya ada telepon masuk, pura-pura jadi saudara ataupun teman, kolega yang notabene akan meminta uang tebusan kalau misalkan saudara kalian ketangkap polisi nih gitu. Misalkan contohnya gini deh, yang udah pernah terjadi tuh teman saya dapat telepon dari seseorang yang nggak dikenal, dia telepon bahwa adiknya ketangkap polisi kena narkoba nih gitu, terus minta tebusan sejumlah uang. Nah, karena udah panik nih teman-teman, dia langsung aja transfer. Nah, padahal itu bohong, padahal adiknya itu nggak kenapa-napa, dan ini bahaya banget ya guys. Seperti itu teman-teman. Sebentar ya, aku coba lihat dulu nih. Kayaknya ada yang kurang nih. Sebentar. Ini aku mau ngilangin. Ini mau aku hide sebentar. Nah, kita bicara tentang apa sih cyber taxonomy itu kayak pengelompokan ya, pengelompokan serangan cyber. Yang pertama adalah ada physical access. Nah, si penyerang ini atau di cyber attacker itu biasanya akan membobol seperti ATM, card, CCTV, dan perangkat-perangkat mobile atau IoT lainnya, teman-teman. Nah, kalau contohnya kalau misalkan di ATM ya atau di ATM, penyerang tuh masukin kayak alat yang dimasukin ke mesin ATM seolah-olah nanti kartu kita
macet nih gitu. Contohnya seperti itu kalau di ATM. Nah, kalau di CCTV, nah kebanyakan ya, aku yakin kayak kebanyakan orang yang baru masang CCTV ini dia itu nggak meriset password factory-nya, default password-nya. Nah, itu bahaya banget ya. Karena apa? Karena seorang cyber attacker itu mempunyai database seluruh password yang database mobile dan IoT kayak CCTV. Dia punya database-nya tuh, database untuk settingan pabrik. Nah, bahasa umumnya gitu deh. Jadi, teman-teman kalau beli CCTV itu harus dirubah ya untuk username passwordnya harus dirubah agar aman dari si cyber attacker ini. Oke, kita lanjut ke brute force. Nah, tentunya kalau teman-teman IT nih, aku pasti tahu, pasti kalian suka ngotak-ngatik server ya. Nah, brute force ini bagi cyber attacker ini ya guys, dia mencoba membobol username dan password itu berkali-kali. Bisa 1000 kali dia coba trial dan error untuk mendapatkan hak akses dari server kalian. Dan ini tentunya mereka juga punya database password-password yang pada umumnya ya. Tapi, nah pertanyaan yang gimana sih supaya menghindari serangan brute force dan bagaimana cara membuat password nanti aku akan bahas di sesi akhir ya. Dan kemudian kita ada misconfigure. Nah, misconfigure nih yang tadi kayak aku sebutin, kalau kalian punya perangkat IoT atau mobile device ya, atau CCTV, nah itu jangan sampai itu settingannya masih settingan pabrik. Nah, kudu dirubah tuh guys. Untuk settingan user dan passwordnya, jangan sampai pakai settingan pabrik ya. Dan kemudian ada malvertising ya. Nah, ini nih kalian kalau sering nonton streaming, kayak di ILK21 ataupun Rebahin. Nah, itu suka muncul pop-up tuh. Nah, itu jangan diklik ya guys ya, karena bisa jadi di situ ada malware-nya dan terinput di dalam images ataupun pop-up yang lainnya. Nah, itu bahaya guys. Jangan diklik pokoknya. Kita next lagi ya. Sebentar. Oh, nggak mau ya. Nah. Oke, dan yang ada phishing ya. Nah, teman-teman pasti sering, aku yakin teman-teman pernah dapat email. Contohnya gini, eh, teman-teman dapat, jadi email itu mengatakan Anda mendapatkan undian sekian sekian sekian, ataupun Anda password, sorry bukan password, kuota dari email Anda sudah penuh. Mohon lakukan eh, reset password agar mengincrease kuota Anda. Nah, itu jangan diklik ya. Ini merupakan salah satu contoh phishing ya. Jadi ketika kalian mengklik link tersebut dan kemudian kalian isi itu username dan password, nah itu langsung si cyber attacker dapat nama user dan password kalian teman-teman, dan itu bisa aja langsung diambil dari email kalian seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari phishing ya, teman-teman. Kemudian kita ada SQL injection. Nah, ini udah umum nih. Biasanya seorang developer dia jarang mengamankan database-nya dia. Nah, biasanya cyber attacker menggunakan script dari SQL untuk mencoba masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, itu bisa tuh. Nah, scriptnya hampir mirip SQL injection gitu. Jadi dia ingin mengambil akses ke dalam aplikasi. Dan kemudian ada DDoS ya. Nah, kalau DDoS ini lebih terkesan pengen bikin down sebuah server. Jadi kita melakukan ribuan traffic serangan agar website yang kita serang itu dia down guys. Contohnya misalkan aku pengen, ini contoh aja nih. Jadi misalkan aku punya saingan bisnis nih ya, terus dia punya website, nah aku bisa bikin down website tersebut guys dengan melakukan teknik DDoS. Jadi websitenya tuh nge-lag apa ya? Maksudnya lambat aja gitu, nggak show gitu kalau diakses dari luar. Nah itu efek dari serangan DDoS, itu salah satu contohnya. Dan kemudian malware atau malicious software ini. Nah ini teman-teman lagi-lagi nih, jangan sembarangan klik ataupun download software-software di internet ya. Pastiin jangan sampai, karena kita juga harus tahu guys, karena sebuah
karena seorang cyber attacker itu dia bisa membuat atau bisa mereview sebuah software. Contohnya kayak gini nih. Aku dulu pernah coba, pasti teman-teman tahu tentang Kelly Codec ya, yang untuk ini kayak Windows Media Player. Nah, itu kita bongkar itu aplikasinya, terus lalu kita embed script, lalu kita kunci lagi jadi aplikasi itu lagi. Jadi kalau kita bisa sebar ke internet dan orang yang mendownload aplikasi kita, nah kita bisa mengakses komputer orang yang sudah mendownload aplikasi kita, teman-teman. Seperti itu. Wah, bahaya banget ya kalau yang namanya malicious software gitu, guys. Oke, next. Nah, kita lanjut ke cybersecurity domain. Ini lebih mengkerucut lagi nih. Kalau tadi aku bahas secara general, nah ini lebih mengkerucut lagi lebih dalam. Nah, kalau kita bicara tentang cybersecurity domain, guys, tentunya di sini akan banyak banget ya, banyak banget barang-barang, bukan barang ya, bener sih barang ya, banyak banget yang terlibat nih device-nya. Contohnya nih, bayangkan kita bayangin bareng-bareng ya, kita lagi online. Saya lagi online Zoom nih. Tentunya saya memakai network ya, teman-teman. Nah, saya memakai network. Nah, kemana kita terhubung? Ke cloud-nya Zoom ya, pastinya ya, ke servernya Zoom, guys. Jadi kita ada di mana nih? Mousku kelihatan nggak ya? Nah, di sini network. Nah, kita terhubung ke cloud-nya Zoom. Kemudian mungkin ada teman-teman yang pakai HP ya. Nah, terus masuk lagi mobile nih. Atau mungkin teman-teman ada yang pakai smart TV ya, atau IoT, masuk lagi ke endpoint. Nah, apa aja sih yang kita akses? Nah, contohnya apa? Data, teman-teman. Nah, data ini juga terhubung dalam cybersecurity domain. Kemudian aplikasi apa lagi yang kita pakai? Aplikasi Zoom. Oke, nah selain itu, sebelum kita login Zoom, tentunya kita pakai username dan password ya, teman-teman. Nah, itu masuk ke identify dan access, teman-teman. Dan kalau untuk threat hunting ini lebih ke cyber defense ya, teman-teman. Dan lagi untuk SOAR ini lebih ke security, orchestration, automation, dan respon. Ini lebih ke aplikasinya, teman-teman. Jadi aplikasi yang relate dengan cyber security, dan tentunya dari ke semua ini teman-teman, dari network, mobile, endpoint, data application, identify and access, threat hunting, SOAR itu terhubung ke cloud dan security intelligence. Nah, kalau di sini teman-teman, di sini aku jelasin ini gambaran secara settingan yang proporsional ya, atau settingan yang best practice lah ibaratnya. Jadi makanya aku bisa bilang ini security immune system. Jadi kalau teman-teman punya sistem teman-teman menjadi sistem administrator, atau menjadi security operation center, atau menjadi network operation center, teman-teman harus tahu nih yang kayak gini-gini nih. Gitu, guys. Jadi kalau kita sudah bisa memanage tentang ranah security berdasarkan domainnya, itu akan lebih bagus ya, teman-teman. Lebih bagus. Kenapa? Karena keamanan security dengan cara yang lebih terorganisir dan struktur itu membuat kita semakin secure. Nah, kenapa kita membuat kita semakin secure? Karena kita bisa memahami sebuah ancaman terhadap server kita atau lingkungan IT kita menggunakan log ya, menggunakan data, menggunakan aliran paket, dan tentunya kalau kita pakai security intelligence ya, kita juga bisa membuat pertahanan yang berbeda dengan bekerja sama teman-teman untuk mengirimkan informasi penting ke kita sebagai administrator untuk memblokir ancaman seperti itu. Dan pertanyaannya, kira-kira pakai apa sih, Kak? Nah, jadi kebetulan karena aku juga punya kesibukan sebagai konsultan security. Nah, aku juga punya teman-teman nih di security di bank di Indonesia. Nah, salah satunya bank-bank, aku nggak bisa sebutin nama banknya ya karena confidential. Jadi salah satu bank di Indonesia itu sudah memakai SIEM atau Security Information Event Management yang dikombinasikan dengan AI. Wih, keren banget ya. Udah pakai firewall, pakai AI lagi, udah pinter banget dah itunya. Pokoknya the best lah settingannya gitu. Jadi dia udah bisa mereplikasi pertahanan tanpa authorize kita. Tapi tentunya si AI ini juga membutuhkan, dan tentunya AI itu mengirimkan informasi ke si administrator ya, bahwa
jika dia mereplikasi sebuah pertahanan firewall, dia itu ibaratnya kalau orang Jawa tuh kulonewun dulu gitu. Jadi tetap ada human interaction ya untuk mengapprove kecanggihan dari artificial intelligence yang berkolaborasi dengan cyber security. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, next. Nah, aku dari tadi ngomong ngalor ngidul ya. Nah, kurang lebih aku akan nunjukin sebuah gambaran bagaimana sebuah serangan cyber itu eh, terjadi di internet ya. Coba klik ya nanti, tapi aku kayaknya harus share screen ulang deh. Aku coba matikan dulu ya guys. Sebentar. Sebentar ya guys. Mana ya? Belum muncul ya. Sebentar ya guys ya. Aku nyari. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Indra, nanti teman-teman bagi yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat aja dulu ya. Nanti kalau sesi pemaparannya sudah selesai, baru akan kita bacakan. Tapi mungkin karena Boleh. waktu terbatas, enggak semua pertanyaan kita bacakan. Nanti mungkin kalau memang ada yang belum terjawab, kita akan diskusikan lewat grup WA, community teman-teman. Oke, Ya. sudah ready ya Kak Indra ya? Nah, sudah kelihatan ya Oke, siap-siap. live treatment kita. Nah, jadi kurang lebih kayak gini, guys. Jadi kalau misalkan aku tadi bahas tentang cyber attack kayak apa ya, Kak ya? Nggak kebayang tuh. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Jadi di seluruh dunia itu udah ada cyber attack ya. Maksudnya dalam artian real time ya cyber attack, kurang lebih begini gambarannya. Jadi di sini ada web attacker, ada DDoS, ada intruder, ada scanner, anonymous, anonymizer ya, dan tentu top attacker dari negara-negara yang maju ya teman-teman, karena skill mereka udah luar biasa nih gitu. Nah, ada United States, Filipina, China, Bulgaria, dan UK. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Makanya sayang banget kalau teman-teman belum belum terlalu mendalami cyber ya, karena bisa jadi guys di Indonesia mungkin 10 tahun ke depan kita bisa menghadapi massive cyber attacker yang lebih dari saat ini ya. Makanya mulai sekarang kita harus melek cyber deh gitu guys. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini guys. Oke, aku coba ganti lagi stop sharingnya sebentar. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Aku hide dulu nih, biar enak. Oke. Nah, masuk lagi kita ke application security in practice. Nah, ini lebih dalam lagi nih, lebih mengkerucut ke ranah web application ya, teman-teman. Nah, sebetulnya apa sih web application? Nah, tentunya teman-teman hari-hari udah buka internet ya, mulai dari cek email, mulai dari mungkin buka sosial media, ataupun YouTube, ataupun punya LMS di kampusnya. Nah, jadi yang membedakan website dan web application adalah kalau website ini dia lebih ke akses dokumen yang statik ya. Contohnya kayak landing page gitu ya, landing page ya. Misalkan teman-teman pernah melihat landing page iklan-iklan ya. Nah, ataupun iklan-iklan yang kayak sekelebat gitu deh gitu. Dan kemudian dia tidak terlibat ke dalam database ya, dan dia hanya statik. Nah, kalau di web application tentunya sebuah aplikasi yang dibuat di dalam sebuah website, teman-teman. Dan kemudian user bisa melakukan input data ataupun memproses data ke database melalui website application tersebut. Dan tentunya di website application ini dia punya web server dan juga database server. Kurang lebih seperti itu, guys. Oke, next. Nah, kita bicara tentang
kalau teman-teman tadi bayangin, oh website begini ya, website application begini ya, tuh gimana sih? Nah, website application arsitektur kita bahas di sini. Jadi, bagaimana sih pembagiannya? Oke, jadi di sini aku akan coba jelaskan dari 3. Yang pertama client tier, yang kedua middle tier, dan ketiga data tier. Jadi, kita nih, user, biasanya kita masuk di client tier ya, menggunakan internet tentunya. Pada saat kita menggunakan internet, menggunakan browser, kita mengakses ke alamat website itu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Nah, teman-teman. Nah, kenapa ada 2? Ya memang standar defaultnya seperti itu. Nah, contohnya aku mau mengakses situs apa ya, misalkan situs contoh nih situs berita deh ya, detik.com ataupun apapun itu, aku mengakses nih dari client tier ke alamatnya. Kemudian tentunya mereka si detik.com ataupun yang lainnya atau perusahaan-perusahaan media yang lainnya mempunyai firewall yang bagus ya. Jadi kita memasuki firewall dulu nih teman-teman ke dalam web servernya mereka. Nah, umumnya web server itu kita menggunakan dari Apache, Nginx, like TTPD, IIS, dan Lightspeed. Setelah kita memasuki web server, kemudian kita memasukin application servernya. Nah, application server seperti apa? Seperti front end-nya, tampilannya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian contohnya misalkan mau buka sebuah website sistem informasi di kampus ya, misalkan kalian mau insert nama kalian dan lain-lain, itu mengecek data mahasiswa, itu masuknya ke application server dan tentunya dia terhubung ke database. Nah, biasanya kalau di web application, database yang sering digunakan ada Microsoft SQL, PostgreSQL, Oracle, MySQL, Sybase, seperti itu teman-teman. Oke, kita next ya. Oke. Nah, ini aku jelasin lebih lagi nih bagaimana gambaran application security challenges atau sebuah informasi security yang dalam ranah besar ya. Contohnya kayak saya saat ini menggunakan laptop, tentunya laptop saya menggunakan sisi antivirus ya untuk melindungi data pada saat kita browsing teman-teman, dan kita menggunakan browser ya pastinya. Nah, pada saat kita menggunakan browser, kita langsung masukin domainnya, misalkan domainnya indra.com nih misalkan ya teman-teman ya. Nah, tentunya di dalam sebuah website itu mereka kalau seorang developer yang baik, ketika mereka mendevelop website dan mereka sudah meng-create SSL, dan ini tidak semua ya teman-teman ya, bahkan ada website yang belum punya SSL. Nah, fungsinya apa? SSL ini adalah melindungi data antara website dan user dan aku yang lagi ngakses. Dan kemudian setelah melalui layer transport menggunakan SSL lalu masuk ke area jaringan. Nah, kemudian di situ ada firewall. Nah, biasanya kalau seorang cyber security yang bagus itu mereka mempunyai IDS atau IPS. IDS adalah Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System, seperti itu ya teman-teman. Dan tentunya firewall juga kita buka portnya HTTP di port 80 dan juga HTTPS di port 443. Tapi kalau kalian membangun sebuah aplikasi, kalian harus pakai port 443 ya guys ya, biar lebih secure. Nah, kurang lebih kita masuk ke ranah web application. Jadi ketika kita membuka website, kita masuk ke area web servernya dulu nih, yang tadi aku sebutin di awal, ada Nginx, Apache, Lightspeed, dan IIS, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke application server. Nah, habis dari application ke database. Nah, dari ketiga ini teman-teman ada web server, application server, dan database itu terbungkus oleh backend server nih. Nah, biasanya kalau dalam perusahaan besar, mereka punya yang namanya virtual machine, teman-teman. Jadi, kalau kenapa punya? Karena supaya lebih praktis dalam memanage banyaknya server. Jadi, dalam satu server fisikal, ya, kita punya virtual machine, kita bisa bikin sampai 10 sampai mungkin 20-an, 50-an, tergantung space hard disk si server itu. Seperti itu kalau di backend servernya. Nah, virtual mesinnya apa aja, Kak? Banyak ya. Ada VMware, ada Proxmox, di Linux, dan macam-macam deh pokoknya. Oke, kita next. Oke. Nah, dan kalau tadi secara gamblang saya jelasin, dan aku udah yakin nih, wah kayaknya
aku udah save nih jaringannya. Ternyata enggak teman-teman ya, walaupun kita memakai network vulnerability assessment, kita memakai firewall, ataupun kita menggunakan enkripsi data, itu tidak menjamin bahwa situs kita itu akan akan aman, karena seorang hacker itu atau cyber attacker itu dia punya 1001 cara untuk membobol. Nah, maka dari itu diperlukanlah pendekatan-pendekatan cyber yang lebih mengkerucut teman-teman. Seperti kita harus menguasai tentang network security, endpoint security, dan juga application security. Wah, 3 bidang nih harus dikuasai nih, gitu guys. Jadi, nah, gimana caranya untuk menguasai? Tentunya ada skill lanjutan ya teman-teman. Nah, pada akhirnya kita melihat realita atau kenyataan bahwa sebuah website application itu ekstrim dengan kerentanan apabila kita tidak menguasai tentang skema atau seni perlindungan cyber ya, yang kayak aku sebutin tadi tuh, endpoint security, application security, dan apa tadi itu? Nah, itu udah lupa. Oke, dan kurang lebihnya seperti ini teman-teman. 94% web application itu menderita karena tingginya kerentanan dalam web servernya, dan 100% itu rata-rata ya semua website itu punya kerentanan yang berbeda-beda ya, minimal dia punya satu. Dan yang 80% itu lebih ke session management. Nah, teman-teman mungkin kalau kita bicara tentang session website, teman-teman mungkin harus ngulik-ngulik tentang single sign on ya. Bagaimana kita mengkombinasikan sebuah server dan sebuah server single sign on ke dalam aplikasi. Wah, itu lebih keren banget. Jadi sesimpel ini teman-teman. Misalkan teman-teman punya 10 server ya. Nah, itu teman-teman harus punya satu server single sign on, SSO server. Fungsinya apa? Ketika kalian udah punya itu, jadi kalian punya satu akun bisa login ke banyak aplikasi, dia terintegrasi. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman kalau misalkan nggak ada SSO, nanti kalau teman-teman udah kerja di IT, wah itu agak repot juga punya 10 server, tapi kita nggak pakai SSO ya. Wah itu ribet banget ya maintenance-nya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kak Indra, sorry banget nih ganggu. Aku mau ngingetin waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya Kak ya. Oke, Oke, siap. makasih. Sorry ya Kak Maaf ya. ya, Thank ya you. nggak Lanjut, apa-apa. lanjut Kak. Oke, aku lanjut. Nah, bagaimana seorang cyber security dia dia membuat pertahanan firewall, kita bisa mengambil resource dari Open Web Application Security Project. Nah, di sini tuh kita bisa melihat bagaimana injection, broken authentication, sensitive data export, dan Nah, tentunya hal ini juga berkaitan dengan bahasa pemrograman web ya. Ada Java, ada PHP, ada JavaScript, ada TypeScript ya, seperti itu. Kalian bisa searching deh tentang Open Web Application Security Project. Di situ OWASP maintenance top 10 list yang paling kritikal di application security, dan dia selalu update per 3 tahun ya, tapi ada juga kalau adminnya dia setiap tahun sekali selalu update, dan tentunya mereka tidak sembarang update ya, karena mereka punya resource ke dalam perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang security, contohnya seperti PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard, ada FTC, Federation Trade Center, dan MITRE, dan juga Web Application Penetration Testing Provider lainnya, teman-teman. Jadi nggak sembarangan ya ketika mereka mengkategorikan itu, mereka benar-benar riset, karena sebagai acuan bagi seorang cyber security untuk membuat sebuah firewall yang aman berdasarkan hasil riset tersebut. Oke, next guys. Ini dia. Nah, kira-kira teman-teman, apa sih yang terjadi kalau misalkan website kita dibobol? Yang pertama adalah kebocoran data kita ya. Yang kedua ada pencurian identitas. Yang ketiga, website kita bisa diganti profilnya, bisa dirusak, bisa dimodif, dan website kita bisa down, dan tentunya website kita bisa diakses melalui SSH ya, ataupun melalui protokol-protokol lainnya untuk mengotak-atik website kita. Seperti itu teman-teman. Dan gimana cara mengatasinya? Nah, seperti ini.
Ada 8 cara untuk menghindari cyber attack. Yang pertama, kalau kalian menjadi seorang pimpinan ataupun menjadi seorang IT di sebuah perusahaan IT, kalian bisa men-training staff kalian tentang cyber security, dan pastikan perangkat infrastruktur IT kalian tetap update dan punya antivirus ya. Nah, antivirus ini harus selalu update teman-teman, dan kemudian install firewall, dan jangan lupa backup data employee, itu penting banget. Jangan sampai kayak kejadian temanku kena ransom, datanya lengkap semua guys, aduh kasihan. Dan kemudian juga yang pastinya misalkan kalian punya akses ya, karyawan kalian punya akses, nah itu kita harus membatasi akses. Tidak semua karyawan bisa mempunyai akses ke semua divisi contohnya, atau ke semua server, atau ke semua file server seperti itu. Dan juga menggunakan WiFi security yang berstandar WPA, atau yang berstandar security seperti aplikasi Radius ya. Jadi lebih enterprise security-nya. Jadi nggak sembarangan untuk melindungi WiFi security kalian. Untuk menghindari rough access point juga ya guys, dan juga setiap karyawan wajib mempunyai satu personal account ya, jadi nggak bisa satu untuk semua nih. Kalau satu untuk semua, misalkan saya punya satu dipakai 10 orang, wah itu bahaya banget. Jadi keamanan itu, wah itu bahaya banget, itu bisa hancur deh data perusahaan, karena satu orang passwordnya diketahui oleh 10 orang. Dan kemudian password method. Nah, ini lebih ke bagaimana kalian membuat sebuah passwordnya. Contohnya gini, kalau kalian membuat sebuah password, kalian jangan sekali-kali memakai nama pribadi kalian ya. Kemudian menggunakan special karakter nih, ada simbol, ada tanda seru, underscore, plus, add, hashtag, dollar, dan lain-lain. Itu di-combine. Dan minimum 12 karakter ya teman-teman, biar pada mumet tuh hacker tuh ngebobol password kalian. Dan yang terakhir menggunakan secret of book. Nah, kemudian aku nggak ada bukunya, tapi gini, sesimpel kalau kalian suka baca buku, ya, kalian pasti tahu halaman favorit kalian. Itu kalian catat halaman berapa, kemudian di sebuah buku itu pasti ada yang namanya kata-kata yang kalian suka, ya kan? Contoh misalkan kalian suka baca buku teknologi ataupun suka baca buku tentang manajemen. Nah, itu kata-kata apa sih yang paling kena di kalian? Nah, itu kalian ambil entah 2 kata, entah 3 kata, dicampur dengan nomor halaman, kemudian bisa dicampur dengan simbol. Nah, kurang lebih seperti itu cara membuat password yang strong. Karena seorang cyber attacker dia nggak sampai mikir ke situ ya guys ya, karena itu ribet banget. Oke, mungkin cukup sekian dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sebuah gambaran baru tentang cyber security. Terima kasih Kak, aku balikin ke Mas Putra ya. Oke, Thank you. siap-siap. Thank you Kak Indra atas pemaparan materi itu sungguh luar biasa ya. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya teman-teman ini mulai dari sekarang harus aware ya, aware terhadap data, khususnya data teman-teman sendiri gitu. Mungkin contoh kasus yang terjadi baru-baru ini ya Kak Indra ya, belum lama ini kan ada rilis bahwa data KPU bocor ya Kak ya. Iya, Nah itu berarti harus gitu. dipertanyakan tuh kenapa bisa Ya, data pemerintahan itu betul. bisa bocor seperti itu. Bocor seperti Itu itu. data yang gede aja bisa bocor gitu ya. Gimana Apalagi data data teman-teman? kita. Iya betul. Nah itu jadi Iya. teman-teman mulai dari sekarang harus aware terhadap hal-hal seperti itu. Thank you banget Kak Indra atas pemaparannya. Mungkin nanti kita akan lanjut di sesi tanya jawab ya Kak Indra ya. Nanti kita akan Oke, sambung Mas lagi dengan Putra. Kak Indra. Oke, kita langsung oper kali ini ya, langsung ke Kak Dian. Materi yang akan dibawakan tentang industri kreatif UI UX. Oke, Kak Dian sudah siap? Udah, Oke, Mas saya Uta share yang screen ya. share screen ya. Ya, siap. Oke, sudah muncul. Oke, udah. Oke, thank you ya. Silakan Kak Dian. Oke, teman-teman malam semuanya. Semoga belum ngantuk ya ini. Kali ini aku bakalan ngebawain tentang design a user friendly life, teman-teman. Jadi kita ada satu case. Boleh di next, Mas Uta? Oke, jadi di sini gimana caranya seorang psikologi muda ya teman-teman itu menyelamatkan nyawa dari W2 pilot. Jadi
gimana caranya seorang psikologi muda itu nyelamatin pilot Perang Dunia Kedua itu melalui desain, teman-teman. Nah, ini eh, teman-teman pikirin deh ya, gimana sih caranya gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, jadi pada waktu Perang Dunia Kedua itu, teman-teman, em, Angkatan Udara Amerika Serikat, terkhususnya itu pilotnya ya, teman-teman. Jadi mereka itu mengalami pengalaman itu pendaratan darurat. Jadi setiap mereka mau landing, itu mereka itu selalu landingnya itu darurat, teman-teman. Itu yang ngebuat apa ya? Itu secara terus-menerus ya, padahal pilotnya itu pilot yang berpengalaman, teman-teman. Jadi nama pesawatnya itu pesawat B-17, teman-teman. Jadi setelah mereka seharian melakukan pertempuran ya, teman-teman, Perang Dunia Kedua gitu. Jadi pilot ini dia itu setiap mau landing eh, dalam hitungan detik kira-kira pesawat B-17 itu roboh, teman-teman. Kira-kira kayak yang ada di gambarnya, yang ada di layarnya, teman-teman. Landingnya kira-kira kayak gitu. Tiap mau landing itu kebanyakan pilotnya kayak gitu, teman-teman. Nah, kecelakaan-kecelakaan ini nih, teman-teman, itu terjadi dengan frekuensi yang semakin meningkat selama bertahun-tahun di awal Perang Dunia Kedua, teman-teman. Nah, Angkatan Udaranya Amerika Serikat itu putus asa banget. Kenapa sih seorang pilot ya yang berpengalaman, kemudian yang bisa dibilang kehidupannya itu kebanyakan di pesawat gitu ya. Mereka tuh udah hampir apa ya, setengah harinya itu di pesawat, itu tuh selalu melakukan kesalahan kalau misalnya melakukan landing yang kayak gini gitu. Pesawatnya selalu landing darurat, teman-teman. Nah, si Angkatan Udara Amerika Serikat ini, teman-teman, itu tuh nggak tahu penyebabnya, akar dari kecelakaan-kecelakaan tersebut gitu ya, teman-teman. Jadi di bawah tekanan dari pemerintahan Amerika Serikat juga gitu, Angkatan Udara Amerika Serikat ini menugaskan seorang psikologi muda, namanya itu Alphonse Chapanis. Teman-teman boleh search di Google ya, teman-teman. Untuk si Alphonse Chapanis ini, dia itu baru lulus kuliah dan dia itu ditugasin untuk menyelidiki kesalahan apa sih yang dilakuin sama pilot ini gitu sehingga sering terjadi kecelakaan gitu kira-kira, teman-teman. Nah, boleh di next nggak, Kak Uta? Oke, jadi teman-teman kita panggilnya si Capanis aja ya, teman-teman. Jadi si psikolog muda Capanis ini dia itu ikut campur lah supaya pilot-pilotnya itu enggak melakukan pendaratan darurat, teman-teman, dengan melakukan pendekatan desain baru yang bisa dibilang itu cerdas, teman-teman. Jadi di sini Capanis itu dia interview beberapa pilot yang udah mengalami kecelakaan dengan pesawat B-17. Nah, dia itu si Japanese ini melihat pola yang menunjukkan kontrol dalam kokpitnya gitu. Jadi ternyata dia nemu nih pattern kalau di dalam kokpitnya itu ada pattern yang dia rasa itu yang bermasalah gitu ya. Dan itu terutama terletak di kontrolnya, teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa? Boleh di next, Kak Uta. Nah, ternyata teman-teman, setelah di kokpitnya itu, teman-teman, di kontrol dalam kokpitnya itu, saklar flap dan saklar roda pendaratannya itu, saklar flap itu yang kayak di sayapnya itu, yang kalau misalnya teman-teman naik pesawat, dia kan kalau misalnya mau landing atau mau take off dia kayak gini-gini gitu kan, kayak di pesawatnya itu aku kurang bisa sih jelasinnya gitu. Pokoknya di pesawatnya itu namanya flap gitu ya. Jadi oh ya, siripnya. Bener, Syahmi. Jadi si Japanese ini setelah dia interview si pilotnya itu, dia menemukan kalau misalnya saklar flap dan saklar roda pendaratannya itu identik, sama, teman-teman. Nah, karena hal tersebutlah si pilot ini suka salah mengira gitu ketika dia mau menekan
roda pendaratan, dia malah menekan saklar flap-nya. Itulah yang ngebuat kebanyakan pilot itu gagal melakukan landing. Karena apa? Karena em, saklar flap dan saklar roda pendaratan itu mirip, teman-teman. Nggak ada pembedanya, teman-teman. Nah, disinilah Japanese masuk gitu ya. Si Japanese ini dia memperkenalkan solusi yang bisa dibilang sangat elegan dengan dia melakukan perbedaan, memainkan perbedaan antara saklar flap dan roda pendaratannya ini. Itu bisa dibilang simple ya, teman-teman. Hal sesimpel itu bisa menyebabkan kecelakaan ya, teman-teman. Nah, boleh di next Kak Uta. Nah, disinilah si Japanese masuk ya. Dia memperkenalkan solusi yang sangat elegan dengan pengkodean bentuk, teman-teman. Jadi di sini Japanese itu dia memecahkan problem yang dialami oleh si pilot ini yang bisa mempertaruhkan hidup dan matinya itu si pilot. Jadi si Japanese ini membuat kontras yang berbeda antara saklar flap sama saklar roda pendaratan, teman-teman. Jadi kontras ini itu membuat si kedua saklar ini jelas berbeda dan ini sangat penting, teman-teman. Nah, karena kedua tombol ini bisa teman-teman lihat dengan sangat berbeda dari segi visualnya. Dari segi visualnya itu sangat berbeda, teman-teman, dan ini sangat penting. Nah, dalam desain ya, teman-teman, ini tuh merupakan gebrakan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang apa ya, bisa dibilang hal pertama ya yang menggebrak dunia user friendly. Ini yang dilakukan oleh psikologi muda si Japanese gitu ya. Jadi dia membedakan dua saklar ini dengan memainkan kontras, teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat di tombol atau kontrol kokpit itu kan banyak banget ya kontrol-kontrol yang lainnya, teman-teman. Boleh di next Kak Uta. Kenapa sih dengan memainkan kontras aja nih kita itu bisa apa ya, bisa menyelamatkan terutama si Japanese bisa menyelamatkan banyak banget nyawa pilot gitu. Karena di sini next Kak Uta, karena di sini si Japanese ini teman-teman dia itu melakukan pendekatan informasi yang minimal, teman-teman. Dia melakukan pendekatan informasi yang minimal, yang diinginkan, dan mudah difungsikan, teman-teman. Jadi, itulah fungsi dari interview yang dilakukan Japanese ya. Gimana caranya dia membuat si kontrol yang ada di kokpitnya ini mudah difungsikan dan mudah terlihat perbedaannya, teman-teman. Jadi di sini aku mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman bisa jawab melalui kolom chat gitu ya. Jadi apa sih perbedaan antara good design dan designing for good? Boleh teman-teman jawab atau teman-teman mau on mic? Iya, boleh banget tuh teman-teman. Yuk, ya diskusinya nggak ngantuk nih ya, kita mulai diskusi boleh, boleh tulis kolom chat, boleh on mic juga. Kak Dian nanya nih teman-teman, Ada kalau apa bedanya good design dan design for good? Mm-mm. Ayo, boleh teman-teman, atau ada yang mau on mic biar kita diskusi nih. Karena aku sendiri Nggak ada. bingung Kak, apa bedanya? Ini pada diem-diem aja nih teman-teman. Oke deh kalau gitu Iya nih. aku aja yang jawab nih. Aku yang nanya, aku yang jawab. Oke, Syahmi nih. Menurut saya good design itu desain yang mengutamakan estetika, tapi design for good mengutamakan apa yang dituju. Benar banget. Jadi benar nih Syahmi nih. Jadi design for good, desain untuk memberikan kenyamanan yang baik. Oke. Benar ya teman-teman. Jadi good design itu dia mementingkan estetika dan dia mementingkan fungsionalitas dari desain tersebut. Sedangkan designing for good itu dia memikirkan nih, benar nih Ahmad nih, kegunaan dari desain tersebut gitu. Tujuan dari desain tersebut untuk apa? Jadi itu perbedaan antara good design dan designing for good, teman-teman.
Boleh di next, Kak Uta. Nah, teman-teman, jadi desain yang baik itu dia tentang menciptakan human solution untuk human problem, teman-teman. Jadi, ketika kita berbicara tentang desain yang baik atau good design, kita harus berbicara tentang inklusivitas dan kita harus berbicara tentang aksesibilitasnya. Ini yang dilakukan oleh si Japanese tadi, teman-teman. Oke, boleh di next. Kauta. Oke, teman-teman. Jadi nih, teman-teman, ketika kita berbicara tentang good design, secara alamiah nih ya, teman-teman, kita sedang berbicara tentang designing for good, teman-teman. Dan desain yang baik itu ada di mana-mana. Teman-teman bisa menemukan desain yang baik itu di ponsel atau smartphone-nya teman-teman. Teman-teman bisa menemukan desain yang baik itu di sepatu olahraganya yang nyaman nih, di sepatu olahraga yang teman-teman gunakan, di bajunya teman-teman gitu. Jadi desain yang baik itu teman-teman bisa menemukannya di mana-mana asalkan desain tersebut nyaman, teman-teman. Nah, jadi si desain ini teman-teman itu tidak terbatas pada tidak terbatas dan teman-teman bisa mengaplikasikannya ke seluruh area kehidupannya teman-teman. Untuk membuat, bagian tersebut lebih user friendly, lebih human, teman-teman. Jadi, mmm, di sini kan kita membicarakan kalau misalnya kita ngomongin tentang user friendly, pastinya kita bakalan menyenggol tentang prinsip desain, teman-teman. Jadi, si prinsip desain ini, itu bisa digunakan untuk teman-teman ngebuat, pemerintahan yang lebih user friendly. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nih, aduh banyak banget ya, keluhan gitu ya terhadap tata kota, atau tentang sistem pemerintahan kita, berarti itu masih belum user friendly gitu ya. Boleh tuh minta pemerintahnya terapin prinsip desain ya yang dilakukan sama Japanese gitu ya teman-teman. Karena prinsip desain ini kalau misalnya kita ngomong-ngomong itu nggak sebatas hanya di aplikasi atau di website teman-teman. Tapi prinsip desain itu teman-teman bisa temukan di atau teman-teman bisa create ya untuk government yang lebih user friendly atau transportasi sistem yang lebih user friendly atau bisa dibilang classroom model yang lebih user friendly. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kelasnya teman-teman belum nyaman berarti itu belum user friendly, teman-teman. Oke, next. Oke, boleh back lagi Kak Uta. Di sini aku belum jelasin nih. Jadi teman-teman, good design itu bisa mulai dari teman-teman mendengarkan, kemudian ketika teman-teman mendengarkan, teman-teman akan muncul empati di dalam dirinya teman-teman. Nah, ketika udah muncul empati di dalam dirinya teman-teman, itu teman-teman akan mengarahkan si empati ini akan mengarahkan teman-teman ke action tadi gitu. Jadi ini berputar aja nih antara listening, empathy, action gitu. Jadi ini peran penting juga nih si empati ini di dalam membuat good design, teman-teman. Boleh di next Kak Uta. Jadi kan tadi kita membicarakan tentang user friendly ya, teman-teman. Boleh di next Kak Uta, ini udah. Oke, ini udah nih. Oke, ini udah juga. Kayaknya banyak banget yang kita skip ya. Udah. Oh, ini belum. Jadi apa sih user friendly itu? Mungkin teman-teman udah sering denger ya user friendly itu apa gitu. Ada yang mau jawab nggak? Kak, izin menjawab boleh? Oh, silahkan. Ini panggilannya apa nih? Keisa ya? Iya, benar. Silahkan Keisa. Oke, terima kasih Kak sebelumnya. Jadi menurut perspektif Kay sendiri, user friendly itu adalah sebuah program atau suatu hal yang dibuat atau dirancang oleh manusia untuk mempermudah kinerja manusia itu sendiri dengan cara uh, apa ya, mudah digunakan oleh setiap orang gitu loh Kak, setiap individu gitu. Oke, Gitu berarti aja Kak. kata kuncinya di sini mudah digunakan ya, Keisa. Iya, mudah digunakan dan mudah dipahami gitu Kak untuk cara Oke. penggunaan dan penerapan. Oke, thank you. Benar banget nih, teman-teman. Mudah digunakan dan mudah dipahami dari Kiesa. Thanks ya, Kiesa. Jadi, teman-teman, user friendly itu
sesuai yang Kiesa bilang, dia mudah digunakan atau dipahami. Terutama, boleh di next Kak Uta, ini ada teksnya nih. Jadi user friendly itu dia mudah digunakan, mudah dipahami, terutama oleh pengguna yang tidak berpengalaman, teman-teman. Jadi user friendly itu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, teman-teman. Jadi easy to use ya, teman-teman, accessible dan manageable. Jadi dia mudah digunakan dan mudah dipahami, bahkan untuk orang-orang yang tidak memiliki pengalaman untuk menggunakan produk tersebut, teman-teman. Nah, di sini user friendly itu kalau misalnya teman-teman pengen menciptakan produk yang user friendly, berarti teman-teman harus merancang dengan memperhatikan kebutuhan si pengguna tersebut, teman-teman. Jadi si user friendly product, kalau misalnya teman-teman nanya, user friendly product tuh apa sih Kak gitu. Jadi produk yang dirancang dengan mempertimbangkan pengguna, teman-teman. Dengan fokus pada membuatnya easy dan intuitive to use, teman-teman. Jadi sebuah user friendly product itu seharusnya easy to learn, easy to use, dan efisien dalam user untuk mencapai tujuannya, teman-teman. Boleh di next, Kak Uta. Nah, tahu dong ini apa? Jadi ini kita mulai ini ya, kita mulai satu contoh dengan layanan pertama atau service pertama. Salah satu service yang ada di pocketnya setiap orang, di smartphone-nya setiap orang ya teman-teman. Ini dimulai dari kamar asramanya Stanford dan tumbuh menjadi raksasa teknologi yang senilai 700 miliar dolar ya dalam hanya 20 tahun, yaitu Google Search, ya, teman-teman. Nih, kalau misalnya Syahmi kurang tahu nih, ini namanya Google Search gitu. Jadi apa sih yang ngebuat si Google Search ini spesial dan orang pakai sampai sekarang? Ada yang mau jawab? Belum Kak Uta? Oh ya benar-benar. Oh ya benar. Apa yang ngebuat Google itu gratis? Ya itu salah satunya. Lagi? Ada ya. Jadi boleh di next Kak Uta. Benar, mudah digunakan. Jadi, kalau misalnya teman-teman melihat Google Search ya, teman-teman, dia itu menerapkan yang namanya prinsip desain simplicity gitu. Jadi, apa sih yang ngebuat Google Search itu spesial ya? Pertama, si Google Search ini dia memberikan kejelasan nih, teman-teman, tentang di mana teman-teman berada dalam perjalanan journey-nya teman-teman gitu ya. Kemudian yang kedua, si Google Search ini memberikan direction tentang kemana teman-teman harus pergi, langkah apa yang harus teman-teman lakukan selanjutnya. Yang ketiga, dia memberikan fokus, dia menawarkan fokus teman-teman pada hal-hal apa yang penting pada momen saat itu. Ketika kita berbicara tentang Google Search, di sini teman-teman fokusnya kan pengen mencari ya sesuatu. Nah, di Google Search ini, dia itu tidak menampilkan konten-konten yang lain. Dia hanya fokus yaitu search, yaitu ya udah cari, kamu butuh apa, kamu cari di sini. Itulah yang ngebuat user itu fokus, teman-teman. Yang selanjutnya tadi ya, dia memberikan clarity ya, dia menawarkan kejelasan, teman-teman. Tentang di mana journey-nya teman-teman itu dimulai, teman-teman. Dan yang terakhir, dia memberikan kedamaian atau peace. Kenapa dia memberikan peace atau kedamaian? Karena dia cuman fokus di satu fitur aja, yaitu searching. Dia tidak menampilkan banyak sekali konten. Teman-teman bisa bandingkan dengan apa ya, search engine yang lain gitu ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Next, Kak Uta. Nah, ini dia adalah golden standard dari user-friendly design for years. Tahu nggak nih apa? Produk apakah ini? Jadi dia itu masih menjabat sebagai golden standard dari user-friendly ini. Produknya ini. Ada yang tahu produk apa?
Thank you ya Syahmi. Syahmi ngebantu banget ChatGPT. Ya, iya, apakah benar ChatGPT user friendly ya? Ada yang tahu? Zeng zeng zeng. Next, Kauta. Jadi ini memegang predikat golden standard dari user friendly design produk ya 4 years, yaitu Apple iPhone, teman-teman. Jadi apa sih yang ngebuat si Apple iPhone ini memegang user friendly produk? Boleh di next, Kauta. Next lagi, Kauta. Nah, jadi si Apple iPhone ini, teman-teman, dia mempunyai intuitive interface. Jadi user interface yang ada di iPhone itu didesain untuk menjadi intuitif, teman-teman. Jadi intuitif karena apa? Karena dia simple dan mudah untuk digunakan, teman-teman, terutama untuk di bagian icon-icon dan menu-menunya. Jadi kenapa juga dia bisa dibilang intuitif? Karena si Apple iPhone ini dia itu accessible, gampang digunakan untuk setiap level user dengan level technical yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi si Apple iPhone ini accessible, teman-teman, untuk pengguna dengan macam-macam jenis atau tingkat-tingkat level keahlian teknikal yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi untuk anak-anak, bahkan untuk orang tua, untuk remaja itu bisa menggunakan atau gampang menggunakan si Apple iPhone ini, teman-teman. Yang kedua, dia integrasi ekosistemnya yang sangat nyaman. Jadi lingkungannya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat atau teman-teman nonton ya di YouTube atau teman-teman lihat iklannya, jadi si Apple iPhone ini dia itu memiliki ekosistem yang sangat bagus ya. Karena apa? Karena misalnya nih teman-teman pakai MacBook. Nah, MacBook itu bisa terhubung di iPhone, bisa terhubung di Apple Watch-nya teman-teman, atau di AirPod-nya teman-teman, selama teman-teman masih berada di dalam satu iCloud yang sama, teman-teman. Jadi integrasi ini nih yang ngebuat si Apple ini bisa memiliki ekosistem yang apa ya, bisa dibilang kohesif ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu ada accessibility. Nah, ini salah satu fitur yang sangat dibanggakan bisa dibilang oleh Apple ya, terutama itu Apple iPhone. Mereka itu memiliki fitur-fitur accessibility yang sangat mempermudahkan teman-teman yang tidak memiliki kemampuan seperti kita, teman-teman. Jadi Apple ini memiliki banyak banget fitur accessibility. Kalau misalnya teman-teman pakai iOS atau teman-teman bisa search di Google ya, teman-teman. Itu yang ngebuat si iPhone ini usable atau bisa digunakan oleh individu-individu yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, jadi inilah yang ngebuat inclusivity, kontribusi dari si inclusivity inilah yang ngebuat si Apple iPhone ini menjadi device yang user friendly, teman-teman. Boleh di next, Kauta. Oke, selanjutnya itu ada produk yang menjadi perhatian teman-teman di setiap akhir weekendnya, teman-teman. Ada yang tahu? Jadi setiap weekend kayaknya ya, setiap weekend atau ada waktu kosong, itu pasti teman-teman ke situ gitu. Aku sangat yakin nih. Ada yang bisa nebak nggak? Kak Uta bisa nebak nggak, Kak Uta? Ya, aku kebetulan nyontek materinya nih, Kak. Oh iya juga ya. Aku udah tahu jawabannya. Oke, kita boleh next. Apa tuh, Kak Uta? Ya, Netflix ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nih, teman-teman, kita balik boleh di next, Kak Uta, kita balik ke pada saat awal Netflix itu muncul ya, teman-teman. Jadi, Netflix itu pada awalnya itu mereka servis yang berupa penyewaan
online DVD. Jadi rental online DVD, teman-teman. Kemudian dia berkembang ya, dia berkembang menjadi video streaming, dan sekarang dia menjadi video production. Dia bahkan production film, teman-teman. Dokumenter gitu ya. Jadi yang awalnya dia jadi online DVD, kemudian dia video streaming, dan sekarang dia malah menjadi video production, teman-teman. Dan sekarang bisa dibilang Netflix itu bukan lagi menawarkan service rental DVD, tapi sekarang dia udah menjadi entertainment company, teman-teman. Nah inilah yang ngebuat apa ya, si Netflix ini digandrungi ya, bisa dibilang sama seumuran kita ya, bisa dibilang ya, teman-teman. Karena si Netflix ini dia berkembang dan dia memperhatikan feedback dari si penggunanya. Kebutuhan apa sih? Nah, di sini bisa dibilang salah satu desain prinsip yang diterapkan oleh si Netflix yaitu intention, teman-teman. Nah, jadi dia itu fokus dengan apa yang dibutuhkan oleh si usernya, teman-teman. Kalau misalnya kita balik, boleh di back Kak Uta. Kalau misalnya teman-teman balik dan melihat home-nya si Netflix, itu kan ada nih yang rectangle kuning yang aku kotakin. Nah, mereka membuat fitur ini itu bukan tanpa tujuan, teman-teman. Tadi mereka menerapkan intention ya. Mereka pengen kita fokus gitu. Nah, fitur ini itu ada tujuannya dibuat. Jadi supaya teman-teman tahu nih, teman-teman nontonnya udah sampai mana. Dan teman-teman udah nggak perlu lagi nyari kayak ketika teman-teman buka Netflix kan dia menampilkan kayak continue to watch ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung fokus di sini gitu. Nah, itulah salah satu desain prinsipal yang diterapkan oleh si Netflix, yaitu intention. Fokus terhadap apa yang dibutuhkan oleh si penggunanya, teman-teman. Ini masih salah satu fitur ya yang mereka berikan ke usernya mereka, teman-teman. Boleh di next, Kak Uta. Oke, ini udah next, Kak Uta. Oke, teman-teman, ini ada beberapa sedikit insight buat teman-teman. Jadi, ini ada data dari penelitian yang dilakukan oleh Forrester Consulting, teman-teman. Mereka itu menemukan bahwa user friendly design itu dapat meningkatkan loyalitas dari customer-nya mereka, atau eh, loyalitas dari pelanggan, teman-teman. Dan bisnis dengan produk yang user friendly itu lebih cenderung dapat mempertahankan si customer-nya ini dan menarik customer yang baru gitu. Karena aku baca-baca ya, kalau misalnya kita user udah nyaman sama suatu produk, pasti dia bakalan merekomendasikan dengan orang-orang yang ada di terdekatnya mereka gitu. Jadi inilah yang meningkatkan loyalitas dari si pelanggan. Teman-teman bisa menawarkan desain user friendly kepada si customer-nya, teman-teman. Boleh di next, Kak Uta. Nah, kalau misalnya nih teman-teman kita apa ya? Boleh di next lagi, Kak Uta. Kalau misalnya kita lihat ya, tadi kan ada beberapa produk-produk yang udah aku sebutin ya, teman-teman. Contoh ya, ini contoh, mungkin banyak banget produk di luar sana, dan ini beberapa contoh yang aku berikan ke teman-teman. Semua produk ini, teman-teman, entah itu Apple iPhone, Google Searching, atau Netflix, semua produk ini itu dia tertuju pada suatu tujuan, yaitu easy dan accessible, teman-teman. Di sini mereka memanfaatkan desain prinsipal yaitu simplicity, intuition, dan intention, teman-teman. Nah, bagian-bagian ini yang membentuk keseluruhan dari produk ini menunjukkan tujuan produk, mudah dan dapat diakses, teman-teman. Pokoknya ketika teman-teman ingin membuat suatu produk, teman-teman harus memikirkan usernya teman-teman. Teman-teman harus memikirkan ini mudah nggak ya, ini bisa nggak ya diakses, ini gampang nggak ya diakses oleh pengguna kita, teman-teman. Karena apa? Boleh di next, Kak Uta. Karena pada dasarnya, teman-teman, desain itu bukan hanya sekedar huruf dan warna, bukan hanya sekedar font dan warna. Desain itu tentang bagaimana kita sebagai seorang desainer itu menciptakan human experience yang lebih user friendly, teman-teman.
Oke, kira-kira segitu dari aku tentang user friendly. Nah, kenapa kita ngebahas tentang user friendly nih untuk tahapan pertama webinar ini? Karena ini salah satu fondasi untuk teman-teman lanjut ke UI UX design, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman berbicara tentang UI UX design, itu teman-teman nggak hanya ngedesain interface-nya aja, tapi teman-teman ngedesain experience. Nah, gimana caranya teman-teman ngedesain experience? Itu teman-teman harus memikirkan, teman-teman harus berempati, teman-teman harus menjawab sesuai dengan kebutuhan dari si target usernya teman-teman. Nah, ini bakalan kita bahas nanti ketika teman-teman ikut kelas web development dan UI UX ya, yang ada di Celered nanti di akan dipromosiin sama Kak Uta nih. Udah Oke, dari spoiler aja aku nih kalian cukup nih. penasaran ya UI UX gimana, itu boleh teman-teman ikut kelas yang ada di sini. Dari aku cukup sampai di sini. Thank you teman-teman atas perhatiannya. Aku kembaliin lagi ke Kak Uta. Oke, thank you banget Kak Dian atas pemaparan materinya, ini luar biasa sekali ya. Jadi sekarang teman-teman udah bisa menjawab nih, kira-kira kalau teman-teman belanja online, kenapa teman-teman milih e-commerce oranye atau e-commerce hijau gitu? Itu kenapa? Mungkin karena teman-teman lebih nyaman dengan tampilan e-commerce tersebut gitu ya. Oke, thank you banget Kak Dian. Oke, sekarang teman-teman boleh kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin kita akan ambil 2 pertanyaan kali ya, 2 pertanyaan tentang cyber security dan 2 pertanyaan tentang UI UX. Boleh banget, silakan teman-teman kalau mau tulis di kolom chat boleh, atau mau on mic juga boleh. Oke, ada pertanyaan nih ditujukan untuk Kak Satria. Dari 10 sebutan serangan pada kolom tabel, menurut kakak yang mana paling berat? Boleh di-spill kenapa? Oke, mungkin boleh langsung dijawab Kak Satria dia nyebutnya. Oke. Sebelah panggilannya Indra sih nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya yang paling berat, aku rasa semua itu berat ya. Tapi yang paling berdampak adalah kalau menurut aku ketika seseorang cyber attacker mengirimkan malware yang dibungkus seperti ransomware. Jadi kalau ransom itu kan lebih ke sebuah kita bisa bilang bukan aplikasi ya, sebuah ekstensi aplikasi yang kalau kita klik dan dia akan mengencrypt data teman-teman, kemudian data teman-teman nggak bisa kebaca, dan kalau kalian mau decrypt kalian harus bayar uang yang notabene itu nggak murah ya, bahkan bisa sampai ratusan juta. Nah, itu sih yang menurut aku yang paling berat. Makanya tadi aku ada bahas ketika kalian nanti jadi seorang sistem administrator ataupun IT infrastructure, jangan lupa punya server backup ya untuk data-data penting. Seperti itu sih. Lebih ke jenis malware. Oke, thank you Kak Indra. Jadi itunya 10 itu disamaratakan kayak sama-sama susah gitu ya, berat. Sama-sama bikin pusing. Kalau Iya, udah betul, kena betul. gitu. Betul. Oke, Seperti thank itu. you Kak Indra. Ada lagi nih Kak yang tanya untuk Kak Satria lagi. Menggunakan Silakan. sebuah virtual machine pada komputer, apakah seorang attacker dapat mengetahui IP asli pada komputer yang terpasang virtual machine tersebut? Good point nih. Nah, kalau kita bicara tentang virtual machine, tentunya ini tergantung dari si cyber defense ya. Karena apa? Karena contoh misalkan aku sendiri punya beberapa server ya di industri, dan kemudian aku pakai IP public di virtual machine, tapi seorang cyber attacker itu nggak bisa scan IP aku, teman-teman. Nah, jadi aku menggunakan proteksi untuk menghalau seseorang yang ingin men-scan alamat IP ataupun domain ke dalam server aku gitu. Jadi sebetulnya tergantung dari kitanya sih, kalau kita mau pakai firewall atau enggak, ya tergantung dari kita. Tapi kalau si seorang cyber defense dia nggak punya firewall, ya pasti ketahuan sih IP asli kita gitu guys. Seperti itu. Oke, thank you Kak Indra. Teman-teman boleh banget tanya di kolom chat, atau kalau yang mau kontak juga dipersilakan.
Yuk kita tanya nih, mumpung ada ahlinya yang sudah standby nih buat ngejawabin pertanyaan teman-teman semua. Mungkin aku mau nanya juga deh Kak, buat Kak Indra nih. Kak Indra, kalau misalkan data kita terlanjur bocor nih Kak, gitu ya, kira-kira kita harus ngapain ya Kak ya? Aduh, itu dia ya. Kalau bicara data terlanjur bocor ya, kita pasrah sih ya. Maka dari itu jangan sampai bocor Mas Putra, karena kan confidential banget. Makanya aku kalau contoh gini ya, aku punya beberapa laptop ya, kayak tadi aku sempat ganti Zoom juga ya, minta tolong Mas Putra ya. Jadi kalaupun aku punya laptop itu, kalau aku udah nggak pakai, terus laptopnya aku taruh di rumah, nah biasanya harddisknya itu aku ambil guys. Karena apa? Meskipun harddisk kalian sudah terformat sama orang, ataupun kita misalkan mau jual laptop second kita udah format, nah itu data itu kita bisa munculin lagi, kita bisa tarik data tersebut. Nah, makanya hati-hati nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya laptop bekas ataupun device-device bekas, memorinya diambil harddisknya ya. Soalnya aku juga pernah nanganin kasus perusahaan yang datanya sudah ke format, nah itu aku balikin teman-teman, dan itu bisa beratusan giga. Yang tadinya harddisk cuma 80 giga contohnya, ketika aku tarik tuh bisa sampai 300-400 giga. Itu data-data dari pertama harddisk itu disimpan di situ. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau bicara data udah bocor, aduh, ya mohon maaf. Iya ya, berarti lebih baik kita mencegah supaya biar nggak bocor gitu ya Kak ya. Iya, mencegah. Oke, siap-siap. Jangan jual harddisk kita. Gitu. Oke, siap Kak. Oke, tadi ada yang bertanya, katanya boleh on mic nggak? Boleh banget, Keisa. Tadi juga udah sempat nanya ya. Silakan Keisa, on mic. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Kenalin aku Keisha, dan aku sebenarnya bukan dari prodi IT ya, aku dari prodi akuntansi. Nah, aku tuh tertarik banget nih sama IT karena seperti yang kita tahu kan ke depannya IT tuh dipakai banget ya di dalam dunia kerja. That's why apa sih 5 skill wajib yang wajib dimiliki oleh UI or UX designer gitu Kak. Soalnya kan aku dari prodi akuntansi, aku tertarik gitu untuk mempelajari ini karena aku rasa hal ini berguna untuk mempermudah memahami laporan keuangan dan mengambil keputusan gitu Kak. Jadi apa sih skill dasar yang harus dimiliki gitu Kak? Itu aja sih. Oke, thank you Kiesa. Oke, langsung ini pas banget ditanya buat kalian pasti. Sorry Mas Uta ngepotong nih. Kebiasaan. Oke, aku lanjut jawab ya. Mangga. Skill dasar ya yang wajib dimilikin gitu ya. Pertama, teman-teman itu kalau mau jadi UI UX itu harus bukan bisa dibilang rajin sih, teman-teman tuh bakalan sering research. Jadi teman-teman itu ketika teman-teman mau memulai UI UX itu teman-teman harus punya si pondasi ini. Teman-teman harus apa ya, bukan harus bisa ya, teman-teman harus terbiasa gitu baca dari berbagai sumber. Nah, hindarin dari Blogspot atau Wikipedia ya, teman-teman. Karena di sini teman-teman harus mendesain untuk manusia, teman-teman. Jadi, teman-teman harus punya skill research ini. Kemudian yang kedua, untuk desain itu teman-teman bisa belajar, teman-teman. Jadi, teman-teman itu enggak yang harus apa ya, apalagi kayak Kiesa kan dari akuntansi. Kiesa nggak perlu yang pro banget gitu untuk ngedesain, tapi desain itu teman-teman bisa latihan dengan ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, skill yang utama teman-teman harus bisa research dan jangan berasumsi. Dan yang ketiga harus punya empati, karena desainer itu harus punya empati. Ya nggak Bang Indra? Iya, benar. Oke, dua itu sih. Kiesa udah terjawab belum ya? Untuk dari secara konsep luasnya udah terjawab sih Kak. Cuma nanti untuk lebih lengkapnya lagi nanti aku research sendiri yang seperti Kakak bilang tadi, aku lebih banyakin baca jurnal mungkin atau lebih banyakin baca buku yang berkaitan dengan UI UX. Terima kasih Kak atas jawabannya, sangat membantu. Oke, Kiesa, ikut di Celebrate aja. Mantap, dipromosiin lagi nih Mas. Boleh Kak, boleh.
Thank you Kak Dian nih, thank you. Kak Dian, aku juga mau tanya dong Kak, kalau terkait desain, kalau kita ngomongin desain itu kan besar kemungkinan itu dari sisi subjektivitas ya Kak. Gimana Iya. kita bisa mengetahui selera orang banyak gitu Kak, biar desain yang kita buat itu sesuai dengan market yang kita tuju. Hmm. Nah, gini, kita kalau mau ngedesain itu kita harus tahu nih, kita mau targetnya ke siapa. Nah, dari situ baru teman-teman bisa melakukan tadi Mas Uta interview gitu. Jadi kita mendesain itu enggak yang untuk khalayak ramai ya dengan berbagai macam target market yang berbeda-beda gitu ya. Kita harus punya spesifikasi target market nih. Ini produk nanti akan digunakan oleh siapa. Ini desain nanti siapa nih yang akan menjadi penikmatnya gitu ya. Jadi dari situ baru kita bisa menentukan desain seperti apa yang harus kita bikin gitu. Itu berdasarkan target marketnya, Mas Uta. Oke, berarti emang awal banget itu target market dulu ya. Jangan kita desain Ya, dulu, baru kita bagikan gitu ya. ya Daripada berarti kita research dulu. desain itu tuh kayak tahap kesekiannya. Jadi pertama itu kita harus kenalin dulu nih target user kita gitu. Dengan apa kita pendekatan, kita interview sesuai yang dilakuin sama si Capanis tadi gitu. Jadi dia interview dulu, dia pendekatan dulu ke target usernya, barulah dia mulai merancang seperti itu. Oke, siap. Thank you, Kak Dian. Mungkin 2 pertanyaan penutup kalian ini sudah ada di kolom chat untuk Saindra. Yang pertama, Kak, maaf Kak, izin bertanya, bagaimana langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan sebuah situs web dan melindungi data pengguna secara efektif? Monggo Kak Indra dijawab. Oke, good point. Wah, pertanyaannya ini bagus banget ya. Asli bagus banget. Karena eh lebih ke deep research sebenarnya. Kenapa? Bagaimana cara kita meningkatkan sebuah keamanan sebuah situs web ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan, yang pertama adalah ketika kita mempunyai situs web, kita harus tahu dulu nih hosting kita di mana, teman-teman. Pastikan teman-teman itu kalau beli hosting yang udah tersertifikasi ISO 27001 ya, tentang keamanan security-nya. Karena apa? Biasanya kalau hosting-hosting yang tersertifikasi ISO 27001 itu dia sudah punya firewall yang bagus, dia sudah punya backup yang bagus, dan SLA-nya 99,9% dia anti down websitenya, teman-teman. Nah, selain itu tentunya dia juga mempunyai keamanan yang luar biasa ya untuk melindungi data teman-teman seperti itu. Dan kalau kita bicara lebih ke teknikal lagi, secara IT-nya, kalau misalkan teman-teman bikin web server sendiri, application server, kalian harus punya yang namanya firewall. Nah, gimana sih cara bikin firewall? Wah, itu kalau kita bicara bikin firewall, kita bisa bahas di level yang lebih deep lagi ya, Mas Putra ya. Aku nggak bisa bahas di sini, bisa sampai pagi nanti. Bisa satu SKS sendiri ya Mas ya. Satu SKS sendiri. Makanya ikut cyber security di Celeron. Gitu. Seperti Oke. kurang lebih. Iya, ringkasnya seperti ya Kak Indra ya. Semoga menjawab ya kepada tadi yang bertanya. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir Kak. Izin bertanya, apakah apabila ada foto kita masih tersimpan di Google Foto HP seseorang, apakah kita dapat ngehacknya agar kita dapat langsung menghapus data kita dari HP sendiri tanpa masuk akun Gmail-nya? Ini sangat spesifik banget ya Kak. Aku kayaknya tahu deh. Mungkin pernah punya teman dekat ya. Terus tuker-tukeran foto. Sebetulnya Atau aku mungkin mau jawab ngapus foto mantan kali ya Kak ya. Iya. Soalnya ini mengarah take over akun seseorang. Aku nggak mau jawab yang pertanyaan ini. Pasti nanti ditanya caranya gimana Kak. Aduh. Jadi private session deh. Oke. Mungkin simpelnya samperin aja langsung orangnya, to the Nah, point, mau ngapus foto iya, gitu. mohon maaf Mas, Mbak, dihapus foto kita udah mantan gitu ya. Gitu. Oke. Thank you banget nih Kak Indra. Ya, Oke. ya. Mungkin sekian ya teman-teman sesi tanya jawab yang kita lakukan pada webinar malam hari ini. Mungkin sebagai penutup saya akan sedikit share screen untuk teman-teman. Jadi tadi udah sempat beberapa kali dipromosiin oleh Kak Dian ya. Jadi bagi teman-teman yang masih kepo nih, gimana sih cara desain UI UX atau web development, teman-teman bisa join di Celered
Kampus Merdeka di batch 6 semester besok, atau Cyber Security juga kita buka programnya teman-teman. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang program-program apa saja yang kita buka di batch 6 besok, teman-teman bisa langsung gabung aja ke eh, community WhatsApp yang kita buat. Di sana sudah tergabung 400 lebih mahasiswa yang kepo juga nih sama kayak teman-teman terkait apa aja sih program yang kita buka. Di antaranya ada cyber security, kemudian ada UI UX, kemudian ada juga yang lagi hits juga tentang data science, data analis, kemudian ada juga data engineer, dan kemudian ada AI, dan ada 6 pokoknya. Saya lupa satu lagi apa. Teman-teman bisa kepoin lebih lanjut di komunitas WhatsApp kami. Terus juga ini tadi link itunya ya, link untuk menuju ke studi independen batch 6 Accelerate. Kemudian ini link untuk teman-teman join ke community WhatsApp dari Accelerate, dan ini sosial media kami teman-teman. Jadi saya ulangi kembali bagi teman-teman mahasiswa yang kepo nih dengan program-program yang bisa dibilang seksi banget nih di masa-masa kini tentang teknologi semua gitu ya. Teman-teman bisa langsung join baik itu ke sosial media kami ataupun langsung menuju ke laman Kampus Merdeka dengan keyword Accelerate, teman-teman. Gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat Kak Dian, buat Kak Indra sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini untuk berdiskusi bareng-bareng nih. Seru banget topiknya tadi tentang UI UX. Keren banget. Dan juga tentang cyber security. Teman-teman harus aware terhadap data yang teman-teman punya. Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai bocor gitu, teman-teman. Oke, dari saya selaku moderator cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pemaparan ataupun tanya jawab pada malam hari ini. Jika teman-teman mau diskusi lebih lanjut, bisa langsung join ke komunitas kami di WhatsApp. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you teman-teman. Izin leave Kak Uta.